Apakah Anda ingin mengetahui bagaimana tanggapan Bapa Surgawi Anda saat Anda telah gagal? Bacalah perumpamaan tentang anak yang hilang yang diceritakan Yesus. Lukas 15 ayat 11-24. Yesus berkata lagi, ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan seluruh harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita, sebab anak ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Kita melihat seorang ayah yang berlari kepada anaknya yang hilang untuk memeluknya saat ia melihatnya dari kejauhan. Tahukah Anda bahwa tingkah laku ayah itu sebenarnya bertentangan dengan hukum Taurat Musa? Saya sedang mempelajari ayat ini beberapa waktu yang lalu, dan saya menemukan bahwa menurut hukum Taurat, jika seorang ayah mempunyai anak yang keras kepala dan suka memberontak yang menolak untuk mematuhi orang tuanya, orang itu diharuskan untuk membawa anaknya kepada para penatua di kota itu, dan semua pria di kota itu harus melempari anak itu dengan batu sampai mati, supaya mereka dapat mengusir kejahatan dari antara mereka, dan seluruh Israel akan mendengarnya dan menjadi takut. Itulah hukum Musa. Saat Yesus menceritakan kisah tentang anak yang hilang itu, semua orang Yahudi yang mendengarkannya tentu saja sudah mengenal hukum Taurat ini, tetapi bukannya penghakiman dan penghukuman yang diterima anak yang suka memberontak itu berdasarkan hukum Taurat. Yesus mengungkapkan hati Bapa yang penuh kasih karunia dan pengampunan dalam perjanjian baru. Saat itu, Yesus belum mati untuk menetapkan perjanjian baru kasih karunia, dan orang-orang yang mendengarkannya semuanya masih berada di bawah hukum Taurat Musa. Yesus sedang memberikan gambaran sekilas tentang apa yang akan datang. Ia sedang menunjukkan kepada mereka kenyataan yang kita nikmati pada masa kini. Haleluya! Apakah anak itu berdosa terhadap ayahnya? Ya, tentu saja. Tetapi, apakah ayahnya menumpukan rasa bersalah dan penghukuman atasnya sebelum ia menerima anaknya? Tidak, ia tidak melakukannya. Nyatanya, sang ayah bahkan tidak memberikan kesempatan kepada anaknya yang telah disiapkan sebelumnya. Sang ayah memotong ucapan anaknya sebelum anaknya meminta untuk dijadikan salah seorang buruh upahannya. Ayahnya memotong ucapannya tidak untuk menghukumnya karena berdosa terhadap ayahnya, melainkan memberi perintah kepada hamba-hambanya untuk mengambil jubah yang terbaik, memakaikan cincin pada anaknya, dan mengenakan sepatu pada kaki anaknya. Apakah penting bagi sang ayah jika maksud anaknya mungkin tidak sebaik itu? Kita semua mengetahui bahwa anaknya kembali ke rumah ayahnya bukan karena ia menyadari kesalahannya. Ia kembali karena ia kelaparan. Saat ia sedang memberi makan babi-babi, ia teringat bahwa bahkan buruh upahan di rumah ayahnya memiliki makanan lebih dari cukup. Saat itulah ia memutuskan untuk kembali ke rumah ayahnya. Namun, ayahnya sama sekali tidak peduli apa maksud anaknya. Saat sang ayah melihat anaknya yang telah lama hilang itu masih berada jauh darinya, ayahnya tentu belum mengetahui mengapa anaknya kembali. Ia merasa kasihan serta berlari untuk memeluk dan menciumnya. Betapa luar biasanya gambaran hati Tuhan yang penuh kasih. Siapakah yang menceritakan perumpamaan tentang anak yang hilang itu? Yesus. Saya kira Yesus mengenal Bapanya dengan baik, bukan? Kita sedang mendengarkan kisah saksi mata tentang seperti apa Allah Bapa sebenarnya, dan Yesus tentu mengetahuinya. Perhatikanlah bagaimana ia menggambarkan tanggapan Tuhan terhadap orang-orang yang berdosa. Bagaimana mungkin sang ayah dapat melihat anaknya bahkan saat ia masih jauh? Itu karena sang ayah telah lama menunggu dan merindukan anaknya kembali. Setiap
Setiap hari ia pasti memandang ke kaki langit sambil mengharapkan anaknya yang terkasih itu kembali. Dapatkah Anda melihat hatinya yang penuh kasih untuk Anda? Saat Anda mengecewakannya, Anda hanya perlu mengambil satu langkah ke arah Tuhan, dan Bapa Anda yang penuh kasih di surga akan menyambut Anda tanpa penghukuman. Ia ingin merangkul Anda, mencium Anda, serta mencurahkan kasih dan berkat-Nya kepada Anda. Ia sedang menantikan untuk mengenakan kepada Anda jubah kebenaran dan memakaikan kembali cincin meterai otoritas pada jari Anda, serta mengenakan kasut kedudukan benar kepada Anda. Ia ingin mengembalikan Anda pada kedudukan Anda semula, membersihkan Anda, dan mengadakan perjamuan karena Anda sudah kembali. Tuhan kita adalah Tuhan yang akan menyambut Anda tanpa penghukuman. Marilah kita menyingkirkan ide-ide agamawi kita tentang Tuhan. Majulah satu langkah ke arah Bapa Anda. Bahkan saat Anda telah gagal, Ia akan berlari menyambut Anda serta merangkul Anda. Ia mengasihi dan menerima Anda apa adanya. Ia memiliki seluruh kuasa untuk membantu Anda saat Anda gagal dan merasa dikalahkan. Bersukacitalah sahabatku. Sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi Anda karena Anda berada di dalam Yesus Kristus.